Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pipin Ardianti. Baiklah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang peran Indonesia di tingkat Asia Tenggara dan politik luar negeri dalam era globalisasi. Poin pertama yaitu pengertian kerjasama negara-negara Asia Tenggara. Asia Tenggara merupakan suatu wilayah yang sedang berkembang, baik dari segi fisik, politik maupun ekonomi. Perkembangan signifikan Asia Tenggara pada masa selanjutnya adalah terletak pada masyarakatnya, dengan tingkat hubungan antar negara yang semakin erat dengan terbentuknya suatu organisasi regional ASEAN yang memiliki peran penting dalam memajukan Asia Tenggara dalam kancah internasional. Kerjasama ini telah memiliki 10 anggota dari berbagai negara di Asia dan merupakan wadah antar negara untuk melakukan hubungan internasional guna menunjang berbagai bidang yang dapat memperkuat berbagai sisi termasuk politik, ekonomi, pendidikan, sosial dan kebudayaan, dan pertahanan dan keamanan. Yang kedua yaitu pilar kerjasama dan tujuan ASEAN. Pilar kerjasama ASEAN yaitu yang pertama, komunikasi politik keamanan. Yang kedua, komunikasi ekonomi ASEAN. Yang ketiga, yaitu komunikasi sosiokultur ASEAN. Melalui kerjasama ini, peran masyarakat dalam membangun adanya komunikasi melalui pertukaran informasi dan budaya dapat ditingkatkan, terutama tercapainya hubungan yang damai. Sementara dari bidang keamanan, perdagangan, dan perekonomian, tercapainya komunitas ekonomi ASEAN yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Asia Tenggara secara menyeluruh melalui migrasi tenaga kerja, investasi dan distribusi barang dan jasa serta transportasi. Triangular yang dikenal dengan KSST. Indonesia telah berkontribusi sejak tahun 1981. KSST sendiri memiliki arti yaitu suatu model kerjasama yang dikembangkan demi membantu negara berkembang dalam mencapai target pembangunan mereka. Indonesia juga berkontribusi dalam South Exchange Facility Bank Dunia, yakni suatu multi-donor trust fund yang dibentuk sejak Oktober 2008 untuk memfasilitasi sharing pengalaman di antara negara-negara klien Bank Dunia. Yang keempat yaitu ada politik luar negeri Indonesia. Menurut Muhammad Hatta 1976, politik luar negeri merupakan suatu refleksi dari kondisi dalam negeri pada saat yang sama serta dipengaruhi oleh perubahan dinamis lingkungan regional dan internasional. Landasan operasional politik luar negeri Indonesia adalah prinsip bebas aktif. Menurut Hatta sendiri, arti dari politik bebas yaitu Indonesia berada di posisi yang tidak memihak blok manapun, yakni memiliki jalan sendiri untuk mengatasi persoalan internasional. Sedangkan kata aktif sendiri berupaya untuk bekerja dengan lebih giat untuk menjaga perdamaian serta meredakan ketegangan antara kedua blok. Yang kelima yaitu prinsip-prinsip dasar pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. Yang pertama menggunakan pembukaan Undang-Undang 1945 alinea pertama, yaitu Indonesia percaya bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Yang kedua, menggunakan prinsip bebas aktif juga merupakan sumber dari politik luar negeri yang dijalankan oleh Indonesia, di mana para pemimpin Indonesia menerapkannya setelah disesuaikannya dengan situasi sistem internasional yang ada. Adapun poin terakhir yaitu peranan politik luar negeri Indonesia. Yang pertama yaitu ada konferensi Asia Afrika, yang kedua ada gerakan non-blok, yang ketiga perserikatan bangsa-bangsa, yang keempat ada normalisasi hubungan dengan Malaysia, dan yang terakhir ada yaitu APEC. Baik, mungkin cukup sekian materi pertemuan kita pada hari ini, semoga bermanfaat bagi semua. Baik, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum